Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Ya, selamat pagi ya semuanya. Pada pertemuan kali ini, Pak Denny akan mulai memimpin belajar ya. Tapi sebelumnya kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Untuk kali ini saya pimpin ya, karena kita bergabung dari kelas E sampai H. Kita awali berdoa terlebih dahulu supaya kegiatan pada hari ini kita berjalan dengan lancar. Berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing dimulai. Ya, cukup. Ya, ini ada beberapa teman yang belum bergabung. Ketua kelasnya mungkin bisa ngambil megang HP ya untuk ngecek ya siapa yang belum masuk teman-temannya atau di kolom apa ini peserta dan menghubungi teman-temannya yang belum tergabung. Ya, pada pertemuan kali ini saya share screen ya. Saya share screen layar saya di browser. Pada pertemuan ini sebelum saya lanjutkan ke materi, saya akan membahas tentang kelas atau LMS kita ya. Jadi kelas daring kita ini di alamat kelas.smpn113.schid ada yang baru ya. Di sini adalah slot wali kelas. Ya, wali kelas ini kebetulan saya wali kelas 8A. Ini kalian langkah pertama kali setiap jam 7 sampai jam 12 saya ingatkan harus absen. Ya, ini diklik. Kemudian ada daftar hadir. Ya, daftar hadir ini yang ini. Besar ini ya. Ini saya klik daftar hadir. Kemudian kalian cari tanggalnya ya, tanggalnya kemudian diisi ya, diklik. Tanggalnya ini diklik. Kemudian kalian isi. Di sini, nah ini contohnya kelas 8A ini ya. Nah ini sebetulnya Mbak Aisyah ini sudah mengisi ya. Kalau kalian belum mengisi silakan diisi. Nanti hadir ya berarti H, sakit S, izin ya izin. Nah ini kalau tidak kalian isi maka nanti kalian akan defaultnya ke A yaitu alpha bolos ya. Jadi jangan sampai tidak diisi. Ya ini saya sosialisasi terus supaya kalian tidak lupa jam 7 sampai jam 12. Kemudian kalau kalian izin atau sakit, lapor wali kelas. Ya, wali kelas harus dihubungi, kalian harus ngatur ya atau bilang ke wali kelas, saya Bu sakit atau izin ya. Paling enggak ya orang tuanya kalau izin ya menghubungi biar nanti diisikan wali kelasnya. Itu ya, ini harus diisi. Ini tentang pengisian, kemudian setelah kalian pilih, misalkan hadir ini, kemudian jangan lupa disimpan. Nanti ada tombol simpannya. Ya, disimpan. Ya, kalau tidak disimpan ya nanti tidak akan terisi, gitu ya. Dan kita kembali ke halaman depan. Nah, kemudian kita akan menuju ke informatika ya. Yang ini saya buka. Ini saya sambil nge-proof teman-teman kalian yang belum masuk. Ini jumlah pesertanya sudah berapa ya ini ya? 64 ya. Ini harusnya 120-an ini ya. Masih banyak yang belum bisa bergabung. Jadi kalian saya motivasi terlebih dahulu sebelum belajar. Yang pertama yaitu kita belajar niatkan untuk mencari ilmu ya. Kalau mencari ilmu ya nanti kalian dapatnya ilmu ya. Kalau seperti ini Vicon ini kamera kamu matikan sambil tiduran. Kemudian tidak berseragam, tidak sesuai dengan aturan dari yang diberikan sekolah, ya berarti kalian sudah mulai belajar untuk tidak tertib. Ya, ini sekolah itu kan punya aturan. Nah, ini harus kalian ikuti. Ya, kalau bisa seperti itu. Karena kondisinya kalau tidak ditertibkan seperti itu, kondisi sekarang itu
pandemi ini efeknya sangat luar biasa. Ujian kalian adalah kedisiplinan kalian, gitu ya. Itu motivasi. Kemudian kita akan belajar secara sinkron dan asinkron, ya. Di sini saya tunjukkan, saya jelaskan terlebih dahulu. Di sini ada petunjuk ya, di sini ada petunjuk. Akan tersedia itu mulai tanggal berapa, ya itu diperhatikan. Ya, kemudian pelaksanaannya tanggal berapa sampai berapa, kompetensi dasarnya apa. Di sini kan sudah dijelaskan toh. Kemudian materinya minggu ini apa, skenario pembelajarannya apa. Ini diperhatikan ya. Kalian sudah kelas 8. Jadi saya yakin kalian budaya literasinya lebih baik ya. Seperti nanti besok ya, besok ketika kalian pergi ke sekolah untuk mengambil buku pelajaran, ya mungkin yang screen-nya di pin yang satu webcam saya, ini ada buku informatika yang kalian terima mulai besok pagi ya. Oh, kelas ini Sabtu ya. Nah, ini nanti dijaga ya, dirawat. Kemudian jangan lupa saya titip dari perpustakaan, nanti formulirnya rangkapnya 2. Ya, formulir. Jadi buku itu kan ada kodenya nanti biasanya. Ya, ada kode. Ini saya tunjukkan kode yang lihat di saya. Nah, ini ada kode buku kecil ini toh di balik sini. Nah, ini nanti untuk pengisian ini rangkapnya nanti 2. Itu ya. Tuh. Kemudian kita kembali ke sini termasuk motivasi dulu, ini belum ke pelajaran ya. Kalian saya minta untuk sering membaca ya di sini. Kemudian ini akan ada link. Jadi di sini kalau linknya adanya hari Senin ini ya kalian jangan mengikuti yang Senin ya. Dan ini linknya beda ya. Dan kalian tidak bisa membuka. Ini sudah saya atur. Di sini tulisannya link yang pertama tanggalnya sekian hanya untuk kelas A, B, C, D. Nah, kalau kelas kalian kan berarti yang ini. Yang terlihat maka yang ini. Ya, saya sudah mengurangi penggunaan WA ya. Kalau penggunaan WA itu nanti tidak terdokumentasi, isinya semrawut ya. Makanya kolom chatnya di grup itu saya matikan biar searah dari saya dulu. Ya, kalau benar-benar penting, kamu nggak mudeng sama sekali, silahkan japri boleh. Tapi kalau baru membaca terus bingung, langsung japri, nah itu malah jadi masalah nanti. Itu ya, itu termasuk motivasi. Jadi pelajaran apapun, kalau bisa budayakan membaca terlebih dahulu ya, jangan sebentar-sebentar tanya, sebentar-sebentar tanya ya, sedikit-sedikit bingung ya, itu diusahakan dikurangi ya. Tuh. Kemudian ada bahan ajar. Ya, bahan ajar ini dibuka ketika kalian asinkron. Ya, asinkron tidak ketemu dengan saya hari Senin berarti. Di sini kan ada tulisannya. Kelas 8E FGH mengikuti maaf yang ini ya, yang Senin ya, kelas A, B, C, D mengikuti Vicon, maka jadwal kalian adalah membuka bahan ajar 2 dan untuk mempelajari secara mandiri dan mengisi forum diskusi. Nah, ini di sini, jadi kalian harus membaca ini, membaca apa? Bahan ajar dibaca. Seperti biasanya saya menggunakan SWE, kemudian di sini ada forum diskusi yang harus diisi. Ya, dalam pertemuan ini forum diskusi ini yang akan saya jelaskan, yaitu kalian diminta untuk menyampaikan tanggapan terhadap pertanyaan guru dan boleh juga menanggapi jawaban dari teman kalian. Jadi gini, ini seperti medsos ya, medsos, Facebook, misalkan ada teman kalian posting, kalian tanggapi, ya seperti itu. Ya mungkin kalian yang posting, kemudian ada temennya yang menanggapi, ya. Tapi ini terkondisikan di LMS, ya. Jelas isinya apa Pak ini Pak? Ya, tinggal dibuka saja. Ya, tinggal dibuka. Ini saya buka ya, forum diskusi dulu. Nah, ini forum diskusi. Di sini ada pertanyaan dari guru ya. Ini ada tulisan silakan sampaikan tanggapan. Ya, ini yang dari saya dulu yang diurusi ya. Di sini ada pertanyaan, oh ini ada gambarnya Pak Denny. Kemudian ada pertanyaan dari Pak Denny ya. Ini ada balasan sejumlah 43 ya. Ini dibuka, diklik. Ya, ini saya ajari dulu. Loh Pak, ini yang bawah-bawah ini apa ini Pak? Nah ini karena baru pertama kali, mungkin kalian bingung cara mengerjakannya bagaimana. Malah dia itu membuat tambah topik diskusi baru. Nah, jadi tidak di sini. Jadi langkah awal kalian nanti adalah membuka diskusi terlebih dahulu dari saya. Pertanyaan dari saya itu apa? Diklik. Nah, setelah diklik, nah nanti akan ada pertanyaan dari saya ini. Nih, jenis provider atau ISP apa yang kalian gunakan? Kenapa Anda memilih itu? Nah, kalian menanggapi.
Ya, kalau nanggapi gimana? Ya ini tinggal ditanggapi, ada tulisan tanggapi, gitu. Ini diklik tanggapi. Nah, jenis providernya apa? Nah, misalkan IndiHome. Nah, IndiHome. Saya tidak promosi ya, ini sekedar. Atau mungkin Indosat. Nah, seperti ini. Kemudian, kenapa Anda memilih itu? Nah, ini kalau menjawab, paling tidak gini. Ini ditulis dulu. Ya, yang kita gunakan. Gini toh. Nah, caranya gini. Jenis provider atau ISP yang kita gini saya gunakan yaitu Indosat seperti ini ya, karena sinyalnya kuat dan bagus, bahkan 5G misalkan di daerah saya tinggal, seperti ini ya. Kemudian ya diisi seperti ini. Soalnya sedikit dimasukkan sini. Jadi cara menanggapi diskusi itu bukan ya Indosat, kemudian kenapa memilih itu, yang membelikan orang tua. Jangan hanya seperti itu. Tapi paling tidak kalian membudayakan menulis ya, menulis kita ngetik ya. Apa yang kita ketik sedikit dari, seperti kalau di matematika atau IPA itu adalah ketika kamu ditanya, paling tidak sedikit ada yang dituliskan, ya nanti ada nilainya. Seperti ini lebih bagus daripada kalian hanya Indosat, ya seperti itu. Ya kalau sudah diisi, sampaikan, ya klik sampaikan. Nah maka nih saya akan di bawah sendiri berarti nanti. Jadi ini kan tadi yang atas, ini ada 40 berapa tadi, kan atas. Saya tanggapi, maka tanggapan kalian akan berada di paling bawah. Berarti bawah itu yang terbaru. Jadi nanti saya koreksinya dari atas menuju ke bawah, ini sama seperti ini. Dan coba kita, ya ini seperti ini bagus. Seperti Mbak ini Esterlita ini. Nah ini dia menjelaskan banyak ini. Dan nanti saya tanggapi ya, nanti saya tanggapi. Ini saya selaku guru nanti juga akan menanggapi. Jadi sebentar saya lihat dulu ke atas ya. Nah ini ada lagi yang jenis providernya adalah IndiHome karena memiliki ya seperti ini. Nah ini bagus ya, Tri ini sudah bagus ya. Jadi tanggapannya seperti itu. Paham ya ini ya? Paham, Pak. Halo? Paham, Pak. Paham, Pak. Ya. Jadi di sini saya mengajar. Ya mengajar itu kalian pasti akan mendapatkan sesuatu. Nah, seperti ini kebanyakan IndiHome. Ya, ini kebanyakan menggunakan WiFi ini. Ya. Ini. Ada 43 seperti ini. Gitu ya. Ini saya sebentar, saya cek dulu sebentar. Ya berarti ini sudah. Nah ini saya menggunakan provider smartphone karena sesuai dengan sinyal. Nah, saya tanggapi ya ini ya. Nah. Dengan saya Mbak Asna ini ya. Nah ini misalkan di daerah butuh ya. Nah misalkan seperti ini, yes, saya sampaikan. Jadi Mbak Asna ini dia sudah seperti ini, kemudian ini saya tanggapi, hasilnya seperti ini, gitu ya. Nah kemudian ada yang tanya, Pak, kalau saya menanggapi teman saya, boleh apa tidak Pak? Ya sangat boleh, apalagi kalian kenal, sekelas, ataupun tidak kenal, sok-sokan kenal karena tertarik. Ya boleh, gitu ya. Jadi kita harus saling menanggapi, saling posting, saling di forum diskusi ini. Ya nanti akan saya nilai. Jadi ini ada nilai khusus ya untuk anak-anak yang sudah mengirimkan seperti ini ya. Yang tidak mengirimkan atau tidak menuliskan ya tidak dapat nilai. Apalagi yang copy paste, nanti kan tulisannya kelihatan. Ya kalau bisa jangan di copy paste ya. Tulislah apa yang ada di pikiran kalian di situ. Ya, jangan copy paste. Aku ngopi sendiri paling rada bocor Pak Denny. Katanya siapa? Tetap tak baca satu-satu nanti. Ya walaupun ada komennya 1000 ya saya baca. Nah, dan misalkan kalian di forum ini kalian mau membuat topik baru. Ya, ini larinya ke depan berarti. Ini kembali ke depan ya.
Ini saya jelaskan terlebih dahulu forum diskusi 2 ini. Nah, di sini berarti kalau Mbak ini Zafira Putri ini berarti dia membuat topik baru, berarti coba saya buka ya. Nah, ini harusnya jawabannya tidak sangat menarik ya, ini keliru. Ya, di sini harus berupa topik yang baru, bukan jawaban sangat menarik. Jawaban tidak dituliskan di sini. Ya, ini keliru. Harusnya di sini berupa misalkan buat topik baru. Nah, nanti muncul di bawah saya biasanya, ya. Nah, nanti ini anak-anak yang ada di sini nanti diulang lagi ya, dihapus, diulang lagi, diedit pun bisa ya. Ini kalian memiliki kesempatan untuk diedit, misalkan salah tulis, salah ketik ya, itu bisa diedit. Nah, kalau kalian mau membuat topik, memancing diskusi baru, boleh ya teman kalian. Misalkan ini, misalkan topiknya internet cepat. Nah, seperti ini. Halo teman-teman, kalian isi. Nah, halo teman-teman, menurutmu ya ISP atau yang baik? Nah, ini Grogol ya, karena saya tinggal di Jalan Arimbi Grogol misalkan. Terima kasih atas. Nah, seperti ini anak-anak. Ya, kalian buat topik baru ini boleh. Jadi kalian mau tanya teman kalian nih, boleh. Seperti ini ya. Terus post ke forum, set. Nah, kita cari. Oh, yang ini berarti tadi. Di atas berarti. Ya, nih. Nah, ini ada sisi internet cepat apa ya isinya ini? Ini dibuka. Ya, misalkan ada temennya membaca-baca ini. Ya, dibuka cepat. Nah, ada yang tanya, halo teman-teman. Nah, kalian tinggalnya ada di Grogol. Ya, ya kalian boleh tanggapi. Maaf ya, rumah saya daerah Pinggir Lor misalkan. Ya, jadi belum bisa membantu misalkan seperti ini. Nah, seperti ini boleh ya sekedar ini. Gitu ya. Ini kebetulan demo saya yang membuat postingan, saya yang menjawab postingan. Gitu loh. Nah, jadi nanti kalian silakan kalau suka buka status ya di sini buat apa? Buat postingan di sini juga boleh, gitu ya. Ditanggapi, saling menanggapi tentang seputar materi kalau bisa. Jadi materinya dibaca dulu nih. Kita kan materinya kan internet dan jaringan komputer. Ya seputar itu. Menurut kalian yang membuat kalian bertanya itu apa? Silahkan dibaca dulu, kemudian dipelajari, dipahami mana yang penting tapi tidak kalian bisa. Kalian silahkan tanya di forum ini. Gitu ya. Halo, anak-anak. Masih di tempat? Iya, Pak. Iya, Pak. Begitu ya. Ya. Saya lanjutkan ya ini ya. Ada yang ditanyakan belum? Ada yang ditanyakan enggak? Ini saya sambil minum. Jadi ya nanti sambil jalan disiapkan pertanyaan ya. Ya, saya kembali ke depan. Ya, saya lanjutkan. Ini, nah ini forum diskusi sudah, bahan ajar. Ini ternyata kalian saya sediakan bahan ajar kurang lebih sama dengan kelas 7 kemarin ya. Ini kelas 7 kemarin yang kelas EFGH tentunya tidak asing dengan saya. Tapi yang kelas A, B, C, D, E, kelas 7-nya baru ketemu dengan Pak Denny kali ini. Gitu ya. Ini. Kalau tidak ada pertanyaan, itu tadi forum diskusi yang harus kalian isi. Kalau penugasan, gimana? Ada yang bingung enggak? Nanti kelihatannya nanti minggu depan akan ada penugasan. Nanti saya demokan terlebih dahulu cara mengerjakannya. Masih banyak anak yang butuh dibimbing ini ya tentang penugasan. Ya, kalau tidak ada, kita menuju ke bahan ajar. Bahan ajar ini saya buka ya, saya klik. Nah, kemudian seperti ini gambarnya. Ya, kalau sudah di sini cara
menggunakannya ini bisa menggunakan scroll. Jadi kalau kamu belajar dalam satu layar ini toh, kamu amati. Jangan tergesa-gesa klik ketika praktek di sekolah zaman kalian belum masa pandemi ya. Itu saya lihat anak-anak itu yang zaman sekarang itu anak-anak yang serba cepat. Ya, ngeklik aja itu cepatnya minta ampun, klik, tidak dibaca dulu, tidak dipahami dulu, tapi tergesa-gesa klik. Lah, seperti itu mulai dikurangi. Sekarang kamu amati, kalau mau ngeklik itu dilihat dulu ada tulisannya enggak. Oh, di sini ada tulisannya menu aksi ya. Ini apa ya? Oh, ini notifikasi. Digitukan dulu, jangan diklik, klik, bolak-balik. Itu keliru belajar seperti itu. Ya, di sini saya sampaikan juga. Nah, di sini kita pelajari dulu navigasinya, ya navigasinya. Nah ini, kalau di sini untuk memperbesar ini, ya, nah, di sini ada untuk zoom, diperbesar, maka layarnya penuh. Nah seperti ini. Bahan ajar ini dari kelas 7 yang membuat saya sampai kelas 8 ini, ya. Kemarin gurunya 2, kalau sekarang kan 1. Ini ya, ini Sway. Sway ini linknya bisa kalian share. Ini kan ada tulisannya share toh. Bisa kalian simpan, ya, bisa kalian simpan untuk kalian pelajari ulang, ya. Bentuknya nanti bisa PDF, bisa gambar, ya, macam-macam. Kalian simpan sendiri. Sway ini adalah media presentasi dari Pak Denny yang saya buat online. Online itu enaknya ketika kalian pegang HP, kalian buka di mana-mana bisa. Ya, karena zaman sekarang kan mana ada orang yang tidak pakai HP, kan mesti kan pakai HP, apalagi anak-anak belajar di rumah. Ya, itu. Kalau kalian pengen belajar offline, kamu simpan dulu, ya silakan disimpan sendiri. Diotak-atik ya, tombol-tombolnya ini pengaturannya, kemudian share, kemudian ada tombol apa itu dipelajari atau diklik kanan, di save as, itu kan bisa, ya. Itu. Kemudian ini dari saya, ini saya sapa seperti biasa. Ini ada foto saya, masih sama ya fotonya cuma dulu. Gurunya yang 1 sudah saya hilangi karena yang kelas 8 sekarang hanya saya. Nah ini dibaca materinya apa ya. Jangan scroll atas, scroll bawah, scroll atas, scroll bawah, mumet ya. Kalau membaca pelan-pelan ini maksudnya apa? Ada informasi baru enggak? Oh enggak ada, dilewati. Oh pertemuan kedua ini apa ya? Oh materi pertama internet jaringan. Loh kok pertemuan kedua ya? Oh iya pertemuan pertama kemarin pengenalan. Materinya baru kali ini. Seperti itu ya. Tuh, kemudian ini pembelajarannya, ini diamati ya. Hari Senin kalian harus apa? Hari Kamis harus apa? Kalian kelas apa? Kan kelas kalian kan yang ini toh. Nah, ini dibaca, ya dipahami. Kemudian sistem penilaiannya ya seperti itu. Itu ya, urutan pembelajarannya. Nah, kemudian ini materinya ada di sini bentuk tumpukan stack ya, saya buat seperti ini. Bisa diklik, ya, bisa diklik langsung tapi gambarnya kecil atau kalian preview lebih besar. Ya, kalau preview besar berarti di zoom lagi. Tombolnya yang ini berarti. Ya, ini diklik. Nah, jadi saya satu layar penuh. Gitu ya. Ini kemudian kalian baca nanti. Ya, seperti ini. Nah, ini sampai selesai ya. Itu. Jadi media belajarnya saya ulang lagi seperti itu. Gitu. Ini saya ganti. Ya, saya buatkan yang aslinya, saya share yang aslinya. Tunggu sebentar ya. Saya ganti biar kalian ada variasinya. Nah ini ya. Nah, nih. Ini aslinya. Aslinya. Ya, ini. Saya lanjutkan. Ini materinya internet dan jaringan komputer. Kita masuk ke sini ya. Ini kalau daring seperti ini, nanti yang saya absen, ini kan saya rekam nih. Nanti ya saya amati dari rekaman saya, siapa yang menyalakan kamera, siapa yang tadi berkomentar, siapa tadi yang tanya. Ya ini saya rekam. Biasanya saya rekam kan saya kasihkan rekamannya itu. Bisa diulang ketika kalian ketinggalan atau kurang jelas. Misalkan tadi sinyal kalian pelunglap nih, nanti akan saya sediakan fasilitas untuk rekaman. Jadi kalian bisa play ulang apa yang saya omongkan persis ya. Saya unggah di YouTube saya. Ya makanya yang diikuti atau di subscribe itu sebetulnya tidak hanya artis-artis ya, tapi juga bapak ibu guru yang punya channel-channel ya diikuti ya, kemudian diperhatikan, di subscribe itu tujuannya untuk mendapatkan ilmu malahan
ya. Tapi biasanya kalian cowok-cowok yang di-subscribe adalah gamers misalkan, ya. Saya membuat konten YouTube game itu bisa kalian subscribe biasanya daripada guru kalian, gitu toh. Nah, itu fenomena ya. Tapi saya kembalikan ke pribadi kalian mau bagaimana. Lanjutkan ya, ini materinya internet dan jaringan, kita ke sini. Nah, kita akan selalu mempelajari peta konsep ya. Peta konsep adalah suatu cara atau strategi untuk menyajikan informasi dalam bentuk konsep-konsep yang saling terhubung dalam suatu rangkaian pembelajaran ya. Loh, gambarnya kok ini terus ya Pak ya? Iya, karena ini konsepnya, kalian harus amati ini. Ya, ini peta konsepnya. Ya, perhatikan peta konsep dengan baik. Ini untuk mengetahui kalian belajarnya itu arahnya seperti apa, dari mana sudah sampai mana. Nah, ini untuk controllingnya di sini. Ya, di buku. Nanti di buku itu ada persis seperti ini. Ya, kalian lihat. Oh, yang akan kita pelajari, yaitu yang pertama adalah tipe jaringan. Tipe jaringan ada LAN, MAN, WAN, intranet, kemudian internet. Ya, ini. Kemudian LAN, local area network, itu dibagi jadi dua, yaitu kabel dan nirkabel. Kemudian internet terbagi jadi tiga, yaitu koneksi, aplikasi, dan komunikasi data. Koneksi terbagi jadi ISP, LAN, dan mobile data. Dan aplikasi terdiri dari discussion board, kemudian newsgroup, World Wide Web, email, mailing list, weblog, media sosial, cold storage, aplikasi berbasis cloud, dan mesin pencari. Komunikasi data terbagi jadi dua, ancaman dan keamanan. Dan ancaman itu ada apa saja? Ada eavesdropping, snooping, kemudian spoofing, ya, email spoofing, phishing, farming, cookies, spyware, adware, browser hijacker. Kemudian keamanan yang terakhir terbagi jadi dua, yaitu enkripsi dan firewall. Nah, ini apa Pak? Kok ngomongnya seperti ini Pak? Nah, saya jadi bingung. Nah, ini saya jelaskan ya di sini ya. Ini kita dalam satu bab. Satu bab itu yang dipelajari ini semua. Ya, satu bab dipelajari ini semua. Nanti kita bagi-bagi, kita mulai dari ini yang atas, tipe jaringan ada LAN, MAN, WAN, intranet, internet itu apa? Ya kan saya jelaskan. Kemudian LAN itu apa ya? Ini kemudian ada dibagi lagi penggunaan aplikasi dan yang terakhir adalah komunikasi datanya. Jadi ini bagian. Jadi nanti kalian ketika membaca peta konsep, pertemuan materi pertama Pak Denny sudah ngajari tentang LAN, MAN, WAN, intranet dan nirkabel sudah selesai. Terus pertemuan kedua Pak Denny menjelaskan tentang ini aplikasi. Ya. Pertemuan ketiga menjelaskan tentang komunikasi data. Ya, ini alurnya. Ya kalian sudah pelajari yang mana? Ya kalau ada yang kelewat, ya kamu lihat. Oh saya misalkan, saya belum belajar tentang koneksi. Oh koneksi kemarin isinya ISP, LAN dan mobile data. Nah, maka yang dipelajari yang itu. Jadi ini urutan ceritanya dipelajari. Jadi Pak Denny itu ketika belajar itu juga urut. Yang mempelajari sesuatu itu harus terkonsep. Kalau tidak terkonsep ya nanti semrawut ya, ketemunya semrawut, aut-autan dan sebagainya. Gitu ya. Ya ini peta konsepnya. Nah, ini kita masuk ke internet dan jaringan komputer. Ini bedanya pembelajaran. Nanti Pak Denny akan sedikit merubah presentasi dari saya karena saya pengen membudayakan literasi anak-anak. Nanti kalian akan mendapatkan buku informatika kelas 8. Ya, nanti Pak Denny tidak seperti di kelas 7 yang mana Pak Denny ya sering merangkumkan lah ya materi-materi dari tulisan yang sangat banyak, hampir satu buku itu saya buat rangkuman yang ada di SWE saya yang sering saya suguhkan pada kalian itu. Tapi nanti kalau sekarang sudah mulai saya kurangi, kalian saya minta untuk sering membaca buku. Jadi yang sudah saya presentasikan itu garis besarnya. Kemudian kalian harus membaca buku. Nanti saya umumkan nanti yang dipelajari halaman 2 sampai halaman ini 16 ya. Maaf. Ini sampai halaman 26 ya. Materi hari ini halamannya sampai halaman 26. Harus kalian baca. Ya, karena apa? Pandemi ini membuat kalian itu banyak yang berubah menjadi ogah-ogahan dalam belajar, malas ya. Makanya
nanti saya mohon untuk sering-sering membaca buku. Bukunya itu masih utuh seperti ini, bagus. Ya, dari kelas 7 informatika itu bukunya masih bagus-bagus saya lihat. Oh, ini bukunya nggak pernah dibolak-balik, nggak pernah dibaca ini. Ya. Nah, kalian ketergantungan dengan saya. Ya kalau gurunya saya terus. Ya nanti kalau gurunya ganti, terus beliaunya tidak mau merangkumkan, kalian mau bagaimana? Kan begitu toh? Makanya ada kala kalian saya ajak untuk seperti kalau anak kecil itu disuapi ya, kelas 1 sudah saya suapi. Kemudian nanti kalau kelas 8 mulai saya minta untuk kadang saya suapi, kadang saya minta untuk makan sendiri. Kan gitu toh? Nah, itu sama seperti itu. Jadi nanti semakin naik jenjang tingkat belajarnya, nanti kalian semakin mandiri. Paling parah mandirinya nanti di jenjang kuliah. Ya, universitas itu nanti kalian full mandiri. Siapa yang tidak aktif ya silakan akan menghabiskan banyak uang. Ya karena ketidaktahuan kalian, karena kalian seenaknya sendiri. Sekarang enak sekolah gratis, apalagi di negeri ya, tidak bayar. Ya, seperti itu. Ya, itu harapan dari saya. Gitu ya. Kemudian internet dan jaringan komputer kita kembali ke materi ini ya. Mengenal internet, ini ada 4 nanti ya. 1 mengenal internet, 2 sejarah dan perkembangan internet, 3 jaringan komputer, 4 menghubungkan komputer ke internet. Ini yang akan kita pelajari hari ini. Ini waktunya masih panjang ya, sampai jam 9.15 toh. Nah, ini mengenal internet ya. Internet adalah suatu sistem jaringan interkoneksi yang menghubungkan komputer-komputer di seluruh dunia melalui protokol TCP/IP ya. TCP/IP itu apa? Yaitu Transmission Control Protocol atau Internet Protocol, itu IP-nya. Jadi ini TCP itu ini, kemudian ini IP-nya. Nah, untuk kan kalian kan mesti tanya itu fungsinya apa Pak? Nah, ini merupakan perangkat lunak pada jaringan komputer atau networking software yang terdapat dalam sistem dan digunakan untuk komunikasi data dalam internet maupun local area network LAN yang terhubung ke internet. Itu ya. Jadi kita akan kenal dulu. Jadi kalian selama ini kan sering menggunakan HP, menggunakan internet, tapi tidak tahu sejarahnya, tidak tahu internet itu apa, kok bisa digunakan itu bagaimana. Nah, itu kalian munculkan, ya kalian munculkan rasa penasaran kalian. Kemudian kalian browsing, ya browsing, belajar sendiri, membaca buku, ya walaupun bukunya belum datang ya bisa browsing-browsing dulu sejarah internet. Tahu enggak zaman dahulu itu komputer gedenya seberapa, bentuknya seperti apa, pengen tahu enggak? Nah seperti itu. Jangan sampai kalian yang kalian pelajari malah yang enggak. Di apa itu? Grup WA saya lihat foto profil yang muncul kebanyakan adalah foto profil dari meme atau manga yang ada di dunia maya. Bukan foto asli kalian kan? Nah, itu contohnya. Ya. Nah, contoh apa, Pak? Pergeseran budaya ya. Kalian sudah tidak pede biasanya tidak dimunculkan foto profilnya diganti-ganti ini. Jadi ketika Bapak Ibu guru itu kalian japri wajahnya itu wajah kartun. Ya, itu saya sedih. Rupanya ya muridku sebenarnya kayak gini gitu. Oh, ya itu Gojek ya. Ya, nggak tahu itu kalian itu wajahnya seperti apa, itu saya prihatin sekali. Ya, kenapa kok kalian malu terhadap foto profil ya, seperti itu. Itu ya. Itu sekedar contoh. Di apa? Ditimbulkan rasa penasaran, kemudian kalian coba belajar mandiri, itu insya Allah nanti dalam segala hal kalian akan jadi tambah pintar, gitu ya. Tuh, kemudian sejarah dan perkembangan internet, ya sejarah perkembangan internet. Yang pertama tahun 57 ini, awal mulanya ya, Uni Soviet meluncurkan satelit pertama, itu zaman 57, itu kan musim perang tuh, perang dunia. Nah, Uni Soviet ini adalah negara yang apa? Canggih saya, negaranya sangat luar biasa. Zaman tahun segitu aja bisa meluncurkan satelit. Nah ini menimbulkan lawannya khawatir, yaitu Amerika. Ya Amerika takut terjadi perang nuklir. Wah ngeri, perang nuklir itu seupil nuklir itu bisa menghancurkan negara. Ya negara kecil tapi ya. Jadi nuklir itu mengerikan. Kalau kalian pengen tahu nuklir seperti apa, ya cari di YouTube atau baca-baca tentang nuklir seperti apa. Ini Amerika itu takut supaya tidak terjadi, maka ini dia berpikir
caranya menanggulanginya bagaimana ya? Nah, apa yang dilakukan Uni Soviet pertama kali ya? Nah, itu penasaran, kemudian mengantisipasi supaya tidak terjadi perang, maka timbul ide-ide macam-macam. Nah, awalnya dari situ. Kemudian tahun 62 ini kan dari 57 sampai 62, kalian mengatakan lama banget Pak, itu berarti berapa tahun Pak? 5 tahun Pak ya. Wah, baru dikembangkan konsep Galactic Network ya, seperti itu. Wah, lama banget ya. Jangan berpikir seperti itu, bayangan. Tahun segitu itu ada internet apa tidak? Ya, ada HP apa tidak? Ada komputer apa tidak? Kalau mau mengkritik atau menghina itu mikir dulu ya. Oh iya, tahun segitu wah luar biasa berarti. Kalau kita belajar sejarah itu tujuannya untuk mengenal masa lalu dan membandingkan dengan sekarang. Enak mana coba, kan gitu. Nah, 62 itu namanya Joseph ini mengembangkan konsep jaringan komputer bernama Galactic Network, yaitu suatu visi yang menghubungkan komputer secara global dan saling mengakses data dan program dari lokasi manapun. Baru mengembangkan, ya, ini baru mengembangkan konsep, baru angan-angan, ya seperti itu. Kemudian tahun 62 juga, tapi beda bulan. Nah, ini lembaga risetnya namanya ARPA, ya, Advanced Research Project Agency, di bawah pengendalian Departemen Pertahanan Amerika, bekerja sama dengan universitas terkemuka di Amerika Serikat, ya. Joseph tadi itu melakukan penelitian untuk menemukan komputer yang bisa saling berkomunikasi, ya, seperti itu. Kalau saya punya gambar itu dari medsos itu MMC yang sekecil gini, 1 tera, ya, kecil segini ya, yang lihat tangan saya, kecil banget sejari kelingking kalian yang pucuknya aja itu, MMC itu, ya, itu tahun awal dikembangkannya memori itu gedenya adalah hampir 1 ruangan, ya, besar sekali. Kalau kalian punya almari pakaian di rumah ya 2 kali lipatnya almari itu kan besar sekali. Itu kapasitasnya kecil, ya, MB. Ya, nanti kita pelajari ya. MB sekarang sudah tera, dulu itu megabyte, sekarang sudah terabyte. Ya, dulu besar sekali, sekarang sudah kecil. Nah, seperti itu pengembangannya. Jadi dilakukan penelitian supaya bisa berkomunikasi, gitu ya, tahun 62. Namanya ARPA, ya, diingat-ingat ini panjangannya dari apa. Kemudian tahun 65, nah ini bantuan dana dari ARPA, kemudian ada pengembang lagi yaitu Larry dan Thomas ini mencoba membuat koneksi wide area network yang pertama, ya. Nah, ini penelitian ini kalian harus berpikir, setiap ada penelitian itu kan butuh dana, butuh uang, butuh peralatan, butuh kenalan untuk berkembang, ya, untuk memasarkan, untuk mengenalkan. Nah, ini 65 itu baru dicari, baru mendapatkan bantuan, ya, karena lama banget ini perkembangannya. Dan 66 Bob Taylor ini menghimpun dana, ya, hampir setahun ini menghimpun dana dan melakukan percobaan membuat jaringan menghubungkan komputer dari sejumlah universitas, ya. Kemudian 3 tahun berikutnya berhasil membuat jaringan pertama yang online, kemudian disebut dengan ARPANET. Bisa online menghubungkan 3 universitas. Kenapa kok 3? Karena 3 ini yang memberikan sumbangan, ya, mereka memberikan bantuan, kemudian dibuatkan proyek untuk apa itu berkembang. Misalkan SMP 1, SMP 2, SMP 3, ya, dilakukan percobaan untuk dihubungkan. Nah, ini 3 tahun, ya, itu perjalanannya untuk itu bisa online. Online-nya ya maksudnya tidak dikenal dunia, ya, tapi hanya seputar 3 universitas itu dulu ini, ya, bisa berhubungan. Jadi tanpa menuju ke SMP 3 dan SMP 2 kita bisa chatting, bisa mengirimkan tulisan. Tapi zaman segitu gambar belum, ya. Kalian ada di zaman yang enak. Zaman dulu saya kenal komputer tahun 95 itu komputer hanya ada layarnya hijau, warnanya tulisan itu putih, ya, tidak ada mouse, adanya keyboard, ya, belum ada hard disk, ya, adanya ya buat ngetik, ya, seperti itu. Kalau mau belajar tentang sejarah internet asik kan sebetulnya, ya, apalagi kalau mau cerita-cerita seperti ini, ya, ini kan sekedar sedikit-sedikit saya ceritanya. Kalian ngerti, oh tahun 95 Pak Denny belajar komputer pertama itu bentuknya seperti ini, ya. Saya lanjutkan. 4 tahun kemudian, 1970, ini badan MIT, Harvard, Board,
BNN sama SDC ini bergabung ya ke ARPANET untuk memperkuat pengembangan dan penelitian. Terus 1 tahun berikutnya the network working group menyelesaikan protokol telnet ya yang membuat FTP. Ya, ketika saya pertama kali belajar jaringan tahun 2000 itu ya ada yang namanya telnet. Jadi telnet itu berbasis tulisan tapi dia bisa berkomunikasi ya. Sebetulnya orang kalau berkomunikasi seperti di WA ya. WA tulisan, gambar, video mahal yang mana biayanya? Coba silakan ada yang menjawab. Halo. Ada yang berani menjawab? WA kalian biayanya yang mahal yang mana? Kalian kirim tulisan, gambar, atau video? Video, Pak. Video, Pak. Iya, Pak. Video yang mahal ya. Iya, Nah, Pak. komunikasi yang penting itu apa? Saya tanya. Tujuannya, maksudnya, atau gambarnya, atau videonya, kan gitu toh. Nah, yang penting kan maksudnya itu, maksudnya tersampaikan. Ya, zaman dulu itu tersampaikannya menggunakan telnet. Telnet itu berbasis tulisan, berbasis teks. Ya, awalnya seperti itu. Tapi ini bisa mendownload file, ya file-file. Tapi hanya berbuat tulisan biasanya. Ya, itu. Kemudian tahun 72, nih Ray Tomlinson ini dari BBN ini menuliskan program yang dapat mengirimkan surat elektronik. Ya, siapa yang sering menggunakan surat elektronik? Ada enggak di sini? Surat elektronik. Ya, Gregorius mau mencoba? Enggak pernah. HP kalian Android itu kalau mau di Play Store itu kan harus punya akun tuh, akun Gmail. Nah, Gmail kalian itu kan ada emailnya. Kenapa email itu tidak pernah kalian gunakan? Email itu bisa dibuat untuk tulisan, gambar, musik, video, tapi tidak pernah kalian gunakan. Oh, nggak praktis Pak, enak WA Pak, langsung Pak, kan gitu toh. Nah itu. Apa mungkin ada yang pernah pacaran menggunakan email nih, surat-suratan nih, secara elektronik. Ini kan surat ya, surat cinta misalkan. Ini hanya sekedar guyonan ya. Ya, ini membuat surat cinta secara elektronik untuk pacarnya. Ada enggak? Ya enggak ada, tak saya beri ide. Ini malah enggak terekam jejak ini sama orang tua mungkin ya dilian gitu, enggak tahu ini email ini ya. Ini sudah digunakan sejak tahun 72 ya. Itu saya mengalami ya sampai sekarang itu sering menggunakan email ya daripada surat-surat yang lain karena apalagi beri perangko. Tapi saya mengalami membuat surat ya manual pakai tangan, menuliskan kemudian dikirimkan lewat pos menggunakan perangko itu pernah mengalami zaman mencari kerja. Ya, kemudian zaman dulu ya. Tuh. Itu ya. Itu surat elektronik baru 72. Sekarang tahun 2021 sudah berapa tahun? Enggak kalian manfaatkan itu. Kemudian tahun 86 internet dibuka secara umum dan dikembangkan secara pesat. Tahun 86 sudah lahir belum? Belum ya? Nah, ini belum. Tahun 86 Cah. Kemudian tahun 89. Nah, internet berkembang pesat setelah 3 tahun berikutnya. Disurvei bahwa sejak bulan Januari sampai November pada tahun 89 ini 80.000 pengguna menjadi 160.000 pengguna jaringan. Makanya berkembang pesat. Kemudian setahun berikutnya ARPANET ditutup. Waduh, malah ditutup. Tapi digantikan dengan nama baru yaitu NSFNet yang menggunakan kabel 3T dengan kecepatan yang lebih memadai. Terus tahun 93 dikembangkan aplikasi browser bernama Mosaic. Kalau sekarang browser kan Chrome, Firefox, UC browser. Ya, kalau zaman dulu namanya Mosaic ini. Itu ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah jaringan komputer. Nah, ini jaringan komputer itu kalau di rumah kalian, kalau kalian pakai IndiHome berarti kalian sudah memiliki jaringan komputer. Kalau kalian belum punya IndiHome, punyanya ISP Indosat atau Smartfren, kalian sebetulnya sudah ada jaringan. Ya, tapi belum kalian kuasai.
Misalkan kalian punya HP, kemudian ada kuotanya, kemudian orang tua kalian kebetulan kuotanya habis, minta kalian, kira-kira kamu membantunya dengan cara apa? Saya tanya dulu ini, yang cowok-cowok biasanya lebih cepat ini jawabnya. Mengaktifkan catering kita, Pak. Wah, ya. Mas siapa tadi? Vito. Raka Handi Wiatmoko, Pak. Oh ya, 8F ya Mas ya. Ini betul Mas. Iya, Pak. Kelas nomor Catering ya? 85. Ya, tethering Mas ya. Tethering ya caranya ya. Nah, Iya, itu Pak. kalau sudah bisa tethering, berarti kamu sudah bisa membuat jaringan komputer. Ya. Jadi kamu sebagai di atasnya ISP, ya ISP, misalkan smartphone, kemudian kemudian kamu bagikan ke orang tua kalian. Itu kalian sebetulnya sudah membuat satu jaringan komputer tanpa kalian sadari. Kamu sudah hebat. Tethering namanya, gitu ya. Tethering kepada ayah, kakak, adik. Nah, seperti itu kalian sudah membuat sebuah jaringan. Tapi tidak jaringan komputer, tapi jaringan internet. Itu ya. Yaitu merupakan kumpulan komputer ya yang terhubung antara satu dengan yang lainnya. Ini karena judulnya jaringan komputer. Kalau jaringan internet ya tinggal diganti aja, merupakan kumpulan, nah ini perangkat-perangkat yang terhubung dengan internet nanti antara satu dengan yang lainnya. Kalau ngomong jaringan komputer, di sini ada istilah komputer server nih. Sering ya. Komputer server itu fungsinya apa? Itu melayani pengiriman dan penerimaan data dari komputer-komputer yang ada dalam jaringan. Nah, sekolah kita itu punya komputer server itu ada 7. Ya, 7. Ya, tapi pemakaiannya sekarang belum maksimal karena jarang sekali orang yang bisa menggunakan komputer server itu. Nah, komputer server kita itu dulunya untuk ujian nasional berbasis komputer, ya pusat datanya ada di situ. Harganya ya mulai 35 juta satunya, ya. Dan itu belum ada apa-apanya dengan komputer server miliknya Pemkot. Ya, pemerintah Kota Salatiga itu memiliki komputer server yang harganya sudah miliaran. Bayangkan coba. Kalau sekolah punya satu komputer server harganya 35 juta, komputer server yang ada di pemerintah Kota Salatiga itu harganya lebih daripada 1 miliar. Nah, LMS kita ketika kamu ngetik kelas SMPN 1 Salatiga itu sebetulnya larinya bukan ke komputer server kita. Bukan ke komputer server yang ada di sekolah, tapi di komputer servernya Pemkot. Ya. Karena apa? Di sana lebih mumpuni. Nah, bayangkan aja melayani berapa siswa itu. 700-an lebih, gurunya berapa? 50. Ya, anggap aja 80 lah. Ya, 80 siswa yang menggunakan LMS dalam satu waktu. Nah, itu kan butuh komputer spek server yang tinggi. Nah, kita komputernya kurang memadai ya untuk seperti itu, sementara kita titipkan di sana. Begitu kamu ketik kelas SMP Negeri 1 Salatiga, larinya ke Pemkot, ke Kominfo. Itu besar sekali komputernya yang ada di sana. Ya, itu ilmu. Yang mengikuti ini mendengarkan dapat pengetahuan. Berarti komputernya jelek Pak di SMP 1. Ya, karena usernya banyak, kemudian keamanan jaringannya juga belum memenuhi, maka kita sementara kita titipkan di sana, ya kita titipkan di sana supaya berjalan dengan baik, dengan lancar, ya karena komputernya, ya itu tadi perbandingannya 35 juta dengan 1 M lebih, ya itu. Tapi tidak usah khawatir, yang penting kalian LMS-nya jalan, itu. Kemudian komputer klien yaitu komputer yang menerima pelayanan seperti komputer saya, HP kalian, itu namanya klien, gitu ya. Kemudian manfaat ada jaringan komputer yaitu membagi sumber daya, ya kita saling berbagi. Saya memberikan materi, kalian menerima materi, seperti itu contohnya. Kemudian reliabilitas tinggi, yaitu keuntungannya sangat besar sekali dengan adanya komunikasi kita. Ya kalian mencari ilmu, saya membagi ilmu. Ya, kalian mencari nilai, saya memberi nilai, seperti itu tinggi sekali ya. Dalam itu hanya contoh kita saja, belum lagi contoh-contoh dari bidang yang lain dengan adanya jaringan komputer. Kalau mau didiskusikan sangat banyak dan luas sekali. Gitu. Nah ini ya, ini saya kembali ke sini dulu, saya tutup dulu. Nah ini ceritanya jaringan komputer itu seperti ini ya, ISP. Ini misalkan IndiHome, Indosat, Smartfren, XL itu ini. Kemudian kalian terima
di rumah, misalkan IndiHome, di rumah ada pemancar WiFi-nya misalkan, ya berarti ini ada di sini. Kemudian baru dibagikan ke perangkat-perangkat yang terhubung dengannya. Ya, ini analogi ceritanya seperti ini. Kalau tethering berarti kalian ada di sini. Tethering itu kalian ada yang di alat ini berarti. Ini misalkan HP kalian. Kemudian yang lain itu HP orang tua dan adik kakak misalkan. Nah, ini gambarnya seperti ini. Ya, itu. Gitu ya. Itu sedikit berbagi gambar sedikit. Kemudian menghemat uang. Ya, kalian tidak perlu jauh-jauh belajar dengan misalkan YouTuber yang kalian sukai, kalian bisa mengkajinya di rumah ya, sambil tiduran, sambil santai. Ini sangat menghemat uang, itu contohnya. Tuh. Kemudian sarana komunikasi ya, komunikasi bisa lewat teks, gambar, video, langsung seperti ini. Kemudian beberapa jaringan, beberapa jenis jaringan komputer, yaitu pertama LAN. Ya, ini penting ya, ini waktu kita masih dikit. LAN ini local area network, yaitu misalkan lab komputer, ini saya di lab komputer, satu area ya, ada komputer server satu, kemudian yang lainnya klien dalam satu ruangan, itu namanya LAN, local area network. Kemudian LAN ini di tempat saya ada LAN, labnya kan di SMP 1 ada 4, LAN 1, LAN 2, LAN 3, LAN 4, lab 1, lab 2, lab 3, lab 4, yaitu LAN. Nah, LAN ini akan bergabung dengan LAN-LAN yang lain membentuk MAN. MAN itu Metropolitan Area Network, satu kota ya, satu kota. Misalkan 4 lab ini akan bergabung dengan jaringan LAN yang ada di SMP 2, SMP 3, yaitu dalam satu kota. Makanya jaringan itu sudah terbentuk dengan namanya MAN, otomatis terbentuk karena kita ISP-nya sama, IndiHome. Ya, kalau di sekolah kan IndiHome makanya. Kemudian antar kota, ya setelah terbentuk kumpulan dari SMP 1, SMP 2, SMP 3, ya maka terbentuk menjadi WAN, ya wide negara. Ya karena kumpulan dari kota-kota ini tadi membentuk kota, Salatiga dengan Semarang, Jakarta, Bekasi, itu menjadi WAN, wide, ya. Ini kelasnya sudah lebih dari itu, di atasnya lagi. Setelah kota-kota berarti adalah antar negara. Ya, ini WAN, berarti antar negara. Ini tadi kota satu Indonesia bergabung dengan Amerika, kemudian Tokyo dan negara-negara yang lain. Itu Tokyo itu berarti negaranya Jepang ya, yaitu menjadi WAN. Ya, itu. Jadi urut-urutannya ini dari atas ini, kecil, naik besar, tambah besar ya. Terus internet. Lah internet berarti dunia. Ya, seluruh dunia terhubung. Berarti internet. Setelah internet ada intranet. Kalau intranet itu tanpa ada internet. Jadi misalkan lab komputer saya ini saya matikan internet dari luar, saya matikan. Itu namanya jadi intranet. Ada jaringannya, kita komputer satu dengan komputer 2 bisa berhubungan, tapi tidak keluar. Ya, itu namanya intranet di dalam ya. Kalau internet terhubung dengan dunia luar, kalau intranet itu di dalam lokal sini aja. Itu ya. Nah, ini kemudian yang keempat, ini ada menghubungkan komputer ke internet. Caranya bagaimana? Ini kecepatan internet yang kita bahas. Kemudian ada internet service provider, menggunakan LAN, kemudian menggunakan ponsel. Nah, ini gambarnya ini yang ada di layar kalian, yang warnanya merah sama biru, ini adalah penghubung. Ini namanya kabel jaringan. Ya, ya ini yang gamers yang ada di kelas 8 ini, siapa yang pernah membeli ini atau memasangkan alat ini di komputer kalian? Ada enggak? Halo? Enggak ada? Belum ada? Di laptop ini berarti pakainya WiFi, tidak pakai ini ya, kabel ya. Ini namanya kabel jaringan ya. Yang terlihat di layar kalian ini namanya kabel jaringan. Kabel jaringan ini tuh untuk menghubungkan antara perangkat ya. Ini. Kemudian kecepatan akses internet. Ini sebentar ini saya kembalikan. Ini saya kecepatan internet ya. Ini yang atas dulu. Kecepatan akses internet ini ya, ini bisa kalian baca nanti di halaman 16. Ya, kalian baca tentang mulai dari bit sampai tera.
Ya, bit sampai tera. 1 bit itu bukan 1 byte bukan 1 bit, tapi 1 byte itu adalah 8. Kemudian kalau 1000 itu namanya mega. 1 kilobyte itu sama dengan 1024. Jadi satuannya gini. Kalau biasanya kalian 1 mega itu kan 1000 ya. Kalian beli kuota data itu 1 giga. 1 giga itu berarti 1000 mega. Biasanya gitu. Itu salah. Hitungnya 1 giga itu sebetulnya isinya adalah 1024. Ya. Jadi kecepatan akses internet ini sama sebetulnya. Ngitungnya ada lebihnya. Misalkan 2 giga, berarti 1024 dikali 2, yaitu 2048. Itu yang ngitungnya ada plusnya. Nanti dibaca di buku halaman 16. Ya, itu. Jadi kalian kalau beli 1 giga kok 1000 mega itu sebetulnya kalian kurang ya. Ada lebihnya itu sebetulnya. Jadi kita perlu tahu ya kecepatan internet ya. Pernah enggak kalian mengukur kecepatan internet di rumah kalian? Menggunakan apa? Pernah, Pak. Ya, menggunakan Internet speed test by Nah, Ookla. ya. Speed test ya. Ya, Ya, kalau yang belum pernah diketikkan aja di browser kalian speedtest.net. Nanti dimulai, nanti kalian dapat unduhan berapa, unggahan berapa. Itu tuh penting ya. Itu untuk mengetahui kecepatan internet. Kemudian ISP, Internet Service Provider, yaitu perusahaan yang menyelenggarakan internet. Di sini ada Grahamedia, ada IndiHome, ada Telkomsel, ada Indosat, macam-macam. Ini namanya masuknya ke Internet Service Provider. Kemudian ada yang menggunakan jaringan komputer LAN, ya. Nah, jadi misalkan saya ini tidak langganan, tapi saya ditawari oleh orang lain. Saya nunut di sana menggunakan kabel seperti yang gambar ada di sini. Nah, itu bisa, ya. Jadi kita tidak langganan pada mana-mana, tapi kita langganan pada orang tersebut. Nah, orang tersebut yang langganan pada ISP itu bisa, ya. Kalau saran saya, jangan sampai kalian itu IndiHome, kemudian kamu jual lagi kepada teman kalian, kamu jual pada tetangga, itu nanti kena hukum. Hati-hati kalau mau menggandakan jaringan. Misalkan kalian langganan IndiHome, izinnya itu untuk rumah, ya sudah, berarti tidak boleh untuk yang lain. Itu ya. Tuh. Kemudian menggunakan ponsel, ya ini hubungan internet dengan ponsel, itu menggunakan istilah tadi apa? Tethering ya. Nah, saya tidak bisa menjelaskan gambarnya seperti apa, karena nanti tethering setiap versi Android berbeda-beda gambarnya, tapi kurang lebihnya hotspot seluler ya istilahnya ya kalau di HP. Nah itu silakan kalian pelajari, dibuka-buka di bukunya. Ini ada cara penggunaan pengoneksian penggunaan ponsel sebagai sumber internet, istilahnya tethering, itu ya. Itu dari Pak Denny. Ada yang mau ditanyakan? Saya, Pak. Ya, silakan Mbak. Perbedaannya internet service provider sama provider apa ya, Pak? Nah, internet service provider itu istilahnya, komplitnya ISP. Ya, itu provider itu perusahaannya. Ya, kalau ISP kan lengkapnya. Jadi perusahaan yang menyelenggarakan layanan internet. Ya, kalau provider itu perusahaannya aja istilahnya. Baik, Pak. Seperti ya mirip lah, hampir mirip itu ya. Ada yang ditanyakan lagi? Selain itu ada enggak? Selain Mbak Asna? Enggak ada? Ya nanti tentang provider itu bisa kalian buka di halaman 17, itu ya. Itu perusahaan jasa layanan koneksi internet disebut Internet Service Provider ya. Itu. Ya kalau sudah, ini saya minta dibuka layarnya, saya screenshot dulu ya. Dibuka apa? Ini loh. Monitornya. Ya, monitornya dibuka dulu. Saya mau ambil screenshotnya sebentar.
Ya, ditahan dulu sebentar. Yang lainnya mana ini? Tidak kelihatan ini. Belum dinyalakan ya. Sambil mau ada yang tanya? Beda ya. Nah, nanti setelah ini silahkan kalian buka lagi bahan ajarnya untuk dipelajari. Terima kasih atas kerjasamanya. Kita bisa belajar bareng ya. Yang bisa langsung mendapatkan informasi dari saya ya dapat ilmu. Kalau yang enggak ya silahkan dipelajari sendiri karena mungkin keterbatasan dari teman-teman kalian ya. Saya apresiasi bagus kerja kalian, belajar, semangat belajar kalian. Sebelum kita akhiri ini, kita tutup dengan berdoa ya. Untuk mengakhiri berdoa, persilahkan. Berdoa cukup. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama.